Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Pagi ini luar biasa teman-teman ya, setelah beraktivitas rutin, yaitu kebetulan pagi ini kami lari teman-teman ya, kurang lebih 30 menit lah. Itu kami biasakan untuk menjaga kebugaran teman-teman, supaya kami bisa fit setiap saat dan bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman. Nah, setelah lari tadi kami pasang pompa di belakang untuk persiapan isi tandon air, teman-teman. Ya, nah sekarang saatnya kita berbagi. Teman-teman, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke tempat kami itu, baik melalui Facebook ataupun juga melalui channel ini teman-teman ya. Salah satunya adalah kenapa sih kok ribet amat? Kenapa sih kok ribet amat? Nah, itu sering kami mendapatkan pertanyaan itu, dan kami sebenarnya di video-video sebelumnya kami sudah mencoba untuk menjawab, tapi tidak ada salahnya kalau kami coba memberikan gambaran teman-teman. Jadi berkebun durian itu banyak cara teman-teman, banyak cara, dan kita itu diberi kesempatan untuk memilih caranya yang menurut kita itu paling tepat. Tapi dari semua cara itu pasti ada cara yang baik, lebih baik, sangat baik, dan luar biasa baik. Jadi ada level-levelnya. Seperti kita sendiri teman-teman ya, dalam hidup itu ada yang namanya ya cukup untuk dimakan, ya cukup untuk dibagikan kepada orang lain, ada yang berlebih, dan itu adalah realita, dan kita tidak dilarang untuk tidak memilih. Jadi kita bebas untuk memilih. Seperti ada perkataan misalnya begini, banyak jalan menuju Roma. Betul, banyak sekali jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Jakarta. Ada yang jalan kaki, ya kan? Ada yang naik motor, kemudian ada yang naik pesawat, ada naik kereta, ada naik bus. Itu banyak jalan. Nah, untuk sampai ke Jakarta itu juga banyak. Ada yang lewat jalur selatan, jalur tengah, jalur utara, atau jalur yang bulat aja nggak sampai-sampai juga ada. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa ketika kami meluncurkan channel YouTube ya 2 tahun silam itu, tagline kami sudah sangat jelas teman-teman, bahwa kami ingin berkebun durian dengan dasar ilmu pengetahuan ya, untuk bisa mendapatkan buah durian yang berkualitas dan berkuantitas. Ya, karena tanpa itu sulit teman-teman. Sulit, tanpa itu sulit. Nah, faktanya apa? Tak kasih contoh nih. Kasih contoh yang sudah berlaku turun-temurun di depan mata kita ya. Berkebun bertanam padi itu kan sudah menjadi kebiasaan ya. Petani, sebagian besar petani di Indonesia adalah bercocok tanam padi. Sampai hari ini teman-teman ya, sampai hari ini itu hasil 1 hektarnya itu baru sekitar 6-7 ton. Itu petani sudah bahagia teman-teman ya. Petani-petani kita itu dapat hasil 6-7 ton itu sudah luar biasa ya. Tetapi kalau kita lihat, kita tengok di luar sana ya, di luar sana misalnya kita ngomong Thailand, itu sudah lebih dari 16 ton per hektar teman-teman ya. Kemudian di Vietnam dengar-dengar sudah 18, di Cina 20, di India 22 ton. Padahal luas lahannya sama. Kenapa hasilnya beda teman-teman ya? Kenapa hasilnya beda? Apa yang membedakan ya? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah caranya teman-teman. Yang membedakan adalah caranya. Mereka mau ribet, sedangkan petani kita tidak mau. Petani kita nggak mau ribet teman-teman. Kenapa? Sudah dipupuk urea aja, TSP sudah menghasilkan. Nah ya kan?
Yang selalu muncul di tempat kami kan, kenapa sih ribet amat? Ya, ditanam gini aja sudah bisa tumbuh, sudah punya hasil. Pertanyaannya adalah, apakah hasil yang Anda dapat itu sudah maksimal atau belum? Ya, jangan-jangan seperti petani di Indonesia kebanyakan. Ya, tanam padi hasilnya 6 ton. Padahal di luar sana, ya di negeri seberang, ya itu dengan luas yang sama hasilnya sampai 3 kali lipat. Pertanyaannya adalah apa yang mau bisa membuat 3 kali lipat itu? Teman-teman, ya kami sendiri tidak kaget teman-teman kalau ya banyak sekali di antara kita itu yang tidak mau ribet, tidak mau pusing. Tetapi tak kasih contoh lagi. Ya teman-teman, tak kasih contoh lagi. Amerika teman-teman, ya sudah adalah salah satu negara dengan pemilik teknologi tinggi. Jepang, Cina itu adalah bangsa atau negara dengan kemampuan teknologi yang tinggi. Nah, teman-teman, di dalam handphone kita, smartphone kita, di dalam laptop itu ada namanya prosesor, chip, bukan prosesor, chip. Ya, chip itu kecil teman-teman. Ya barangnya paling satu jari ini. Tetapi alat ini harganya itu untuk bisa membeli satu buah chip ini, ya kita harus merogoh saku dalam sekali. Padahal barangnya kecil teman, barangnya kecil. Kalau saya bandingkan dengan pisang goreng, ya gorengnya juga tidak ribet, apalagi tidak ikut tanam, tinggal goreng aja, tidak ribet. Satu buah pisang goreng kalau kita beli di luaran sana harganya paling 1.000. Nah, satu chip ini harganya jutaan. Kebayang nggak, dengan hanya membuat satu chip ini kita bisa membeli pisang goreng 1 gerobak, teman-teman. Kita bisa membeli pisang goreng 1 gerobak. Pertanyaannya adalah, apakah Anda cukup puas hanya dengan membuat pisang goreng? Ya, untuk bisa mendapatkan 1 juta Anda harus menggoreng pisang sebanyak 1.000 buah. Atau Anda bikin chip, satu harganya 10 juta bisa membeli pisang goreng 10.000 buah. Dikembalikan kepada kita lagi, ya mana yang ribet, bikin chip atau bikin pisang goreng? Itu loh teman-teman, mau bikin chip atau pisang goreng. Kalau saya teman-teman, kalau saya pribadi, saya ingin bikin chip. Kalau teman-teman terserah, silahkan mau pilih bikin chip atau jualan pisang goreng. Ya kan, berkebun durian itu juga gitu teman-teman. Saya maklum sekali karena tingkat cara berpikir kita, ya itu kebanyakan ini memang tidak mau pusing tapi ingin hasil banyak. Itu impossible, omong kosong, ya tidak mau berpikir, tidak mau bersusah payah, tidak mau bekerja keras tetapi pengen hasil banyak. Itu omong kosong. Omong kosong, bullshit katanya, ya katanya orang dulu itu bullshit itu. Ya kalau kita ingin hasilnya banyak ya kita harus kerja keras. Nah kerja keras kemudian kerja pintar itu ribet, tidak mudah, dan perlu sebuah ilmu pengetahuan. Nah pertanyaannya kan gini, gitu. Contoh sederhana lagi, saya kasih gambaran begini teman-teman. Ya. Sekolahnya SD itu pertama sekolah mungkin ribet, tapi lama-lama juga tidak, ya kan? Semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin sulit nggak? Semakin sulit teman-teman, semakin sulit, ya semakin sulit. Kenapa? Dituntut kita untuk mau sedikit susah.
Tetapi teman-teman bisa bandingkan ya antara orang yang tidak punya berpendidikan tinggi dengan berpendidikan rendah. Saya tidak mengatakan bahwa yang pendidikan tinggi mesti sukses, belum tentu. Ya, tetapi dengan berpendidikan tinggi itu cara berpikirnya berbeda. Ya. Kalau kita ngomong jeleknya, ngapain sih susah-susah sekolah? Pemerintah itu mendirikan sekolah dan lain sebagainya. Kalau memang hasilnya sama, nggak mungkin. Hasilnya pasti beda. Nggak mungkin lah. Ya, presiden kita hanya pendidikannya SD atau tidak tamat. Nggak mungkin. Bagaimana presiden kita bisa bergaul dengan orang-orang di luar negeri yang tingkat pendidikannya jauh lebih baik? Nggak setara, teman-teman. Nggak setara. Nah, ini teman-teman yang penting. Jadi yang penting adalah bagaimana berkebun durian itu tidak sekedar berbuah saja. Kalau berbuah saja, di tempat saya dulu pernah saya teman-teman tanam satu pohon, saya biarkan berbuah. Tapi satu pohon itu maksimal di usia 7 tahun isinya cuma 5, 6 itu aja. Karena ya memang dibiarkan, dipupuk aja tidak. Nah, apakah kita mau seperti itu? Ya, kalau saya teman-teman nggak mau, saya ingin hasil yang lebih. Nah, hasil yang lebih itu harus kita dapatkan dengan kerja keras, dengan yang mau ribet tadi, ya. Jadi kembali lagi teman-teman, ya, kepada diri kita. Banyak jalan menuju Roma, iya. Banyak jalan untuk bisa ke sana, iya. Tetapi harus kita ingat, ada yang cepat, ada yang lambat untuk tiba sampai di sana. Kalau jalan kaki ya lambat. Tapi orang yang punya otak, dengan adanya teknologi nggak mau jalan kaki, teman-teman. Karena apa? Waktunya akan habis. Ya. Waktunya habis. Nah, karena masih banyak sekali petani-petani kita yang berpikir seperti ini, sehingga sampai hari ini teman-teman, kita itu belum bisa mencukupi kebutuhan pertanian di Indonesia itu dengan kualitas yang baik, itu belum bisa loh teman-teman. Kita masih impor. Pertanyaannya adalah sampai kapan? Ya, kita mau impor terus itu sampai kapan? Apakah kita tidak ada keinginan untuk bisa menjadi seperti mereka? Ya, apakah tidak ada keinginan? Kalau saya teman-teman, usia saya sudah 59 tahun, sebentar lagi 60. Ya, tapi otak saya biasa diajak berpikir. Ya, ya, bagaimana caranya agar petani-petani durian di Indonesia itu bisa lebih maju, bisa lebih setara dengan tetangga kita di Thailand, di Vietnam. Mereka sudah lari kenceng teman-teman. Sedangkan kita nggak mau susah gitu loh. Itu kan repot juga. Pengen hasil baik, tapi caranya ya kita itu banyak ya di antara kita itu pengen hasilnya itu luar biasa dan lain sebagainya. Seperti teman-teman lain. Tetapi caranya itu nggak sama, nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Kalau kita ingin seperti teman kita yang hasilnya bagus itu ya caranya di copy paste, ditiru, dicontoh. Kita ingin seperti mereka, tetapi cara kita cuma masih sederhana yang tidak mau susah, tidak mau ribet. Oh gini aja cukup, ya nggak bisa. Nggak bisa teman-teman, itu omong kosong. Ya, omong kosong. Ya. Oke teman-teman, itulah yang bisa kami bagikan hari ini. Terserah, semua itu adalah pilihan. Kita mau ribet silahkan, kita nggak mau ribet juga silahkan. Karena apa? Apa yang kita kerjakan itu memiliki konsekuensi hasil. Ya, jadi apa yang kalau kita mau seperti ini ya hasilnya udah seperti itu aja. Tapi kalau kita mau lebih ya hasilnya pasti lebih. Karena apa?
Ya, karena apa? Yang Maha Kuasa itu juga melihat usaha kita, upaya kita untuk bisa menjadi lebih baik. Oke teman-teman ya, tetap semangat dalam berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.